Sabah adalah kerajaan di Arabia Barat Daya pra-Islam. Sering disebutkan dalam Al-Quran, terutama dalam kisah Raja Sulaiman dan Ratu Balqis, dan banyak dikutip oleh para penulis Asyur, Yunani, dan Romawi kuno dari sekitar abad 8 sebelum Masehi hingga sekitar abad 5 Masehi. Ibu kotanya setidaknya pada periode pertengahan adalah Maghrib, yang berjarak 75 mil 120 kilo di sebelah timur Sanaa saat ini, yaitu di Yaman. Kota besar kedua adalah Syria. Kerajaan Sabah merupakan salah satu kerajaan kuno terbesar di daerah Yaman yang hadir pada jauh sebelum Masehi dan sebelum Islam. Ibu kotanya adalah Maghrib, sebuah kota di dekat Sanaa, ibu kota Yaman sekarang. Saking besarnya kekuasaan kerajaan ini, para sejarawan banyak menyimpulkan bahwa luas daerah wilayahnya lebih luas dari wilayah Yaman sekarang. Banyak ahli yang menyebutkan bahwa Habasyah yang sekarang dikenal dengan Ethiopia dahulunya masuk dalam kawasan kekuasaan kerajaan Sabah. Nama kerajaan ini menjadi terkenal di kawasan Arabia dan sebagian Eropa. Dalam sejarah Yunani kuno disebutkan bahwa pada zamannya terjadi transaksi perdagangan di antara para pedagang-pedagang Sabah dan Yunani. Para pedagang Yunani yang telah mengunjungi kerajaan Sabah menyebutkan bahwa masyarakat Sabah merupakan masyarakat berpendidikan paling maju di era itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam dua kisah dalam surat Sabah. Kisah pertama menunjukkan keadaan seseorang yang bersyukur kepada Tuhannya atas berkat dan karunia yang telah Dia berikan kepadanya. Dan kisah kedua adalah tentang orang-orang yang tidak bersyukur dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan mereka melalui sebuah kehancuran. Sabah sendiri adalah nama yang mengacu pada suku besar dan terkenal pada masa itu. Mereka yang tinggal di kota bernama Maghrib di Yaman. Dalam Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa mereka banyak diberi karunia dan banyak kenikmatan, tetapi mereka menjadi sombong, hidup berfoya-foya. Mereka juga telah menjadi orang-orang yang kufur, dan mereka menjadi bangsa yang menyembah matahari. Tanda di sini berarti nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka dan perlindungannya dari segala macam keburukan dan bahaya, agar mereka lebih mendekatkan diri kepada Allah dalam beribadah. Mengenai tanda-tanda ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran surat Sabah ayat 15. Sungguh bagi kaum Sabah ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedangkan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Para ulama menafsirkan bahwa penduduk Sabah menempati tanah mereka yang berada di antara dua gunung, dan air mengalir dari antara gunung-gunung tersebut, disertai air yang melimpah dari hujan di lembah-lembah subur tanah mereka. Raja-raja kuno mereka telah membangun bendungan-bendungan besar dan kuat di antara gunung-gunung tersebut. Airnya mencapai permukaan yang tinggi, dan mereka menggunakannya untuk mengairi kebun-kebun mereka di sisi kanan dan kiri lembah. Mereka memanen buah-buahan terbaik yang berlimpah, indah dan lezat. Diriwayatkan dari Muhammad ibnu Ishaq yang menceritakan dari Wahb ibnu Munabah yang telah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada mereka bangsa Sabah 13 nabi, dan dari Asadi yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus kepada mereka bangsa Sabah yaitu 12.000 nabi. Wallahu alam, tetapi hanya Allah lah yang Maha mengetahui tentang hal ini. Intinya adalah mereka, bangsa Sabah, telah mengganti petunjuk para nabi dahulu di kalangan mereka dengan kesesatan dan bersujud di hadapan matahari sebagai pengganti Allah. Praktik ini terlihat pada masa Ratu Bilqis dan para leluhurnya, dan berlanjut hingga Allah mengirimkan banjir yang meluap dari bendungan kepada mereka. Ratu Bilqis sendiri menjadi penguasa kerajaan Sabah
yang ke-17 dari keturunan raja-raja yang memerintah kerajaan Sabah terdahulu. Yang memerintah sebelumnya adalah ayahnya, Raja Hadad bin Sarhabil. Para sejarawan berpendapat bahwa Ratu Bilqis menaiki tahta menggantikan ayahnya disebabkan tidak adanya anak putra yang dilahirkan untuk menggantikannya. Dalam masa pemerintahannya sebagai kepala kerajaan, Balqis banyak menerima cobaan dan ujian berat. Semua itu kelak membuktikan kepiawaiannya sebagai ratu yang berhak dan kompeten untuk memimpin kaum dan rakyat Sabah. Pada awal diangkatnya sebagai ratu, para ahli dan pembesar kaumnya mengingkari kepemimpinan seorang wanita. Belum lagi hasrat yang dipendam oleh raja-raja di sekitar Sabah untuk menaklukkan dan menguasai kerajaan ini. Salah satunya adalah Raja Amr bin Abrahah yang dijuluki dengan Zul-Adzar. Saat datang serangan dari Raja Zul-Adzar dengan segenap bala tentaranya untuk menaklukkan kerajaan Sabah dan menawan ratunya, namun berkat kepintaran dan pengawasan yang tajam yang dimiliki Ratu Balqis, dia berhasil lolos dan kabur. Zul-Adzar sendiri tewas dengan gorokan pisau di lehernya, dan semenjak itu Ratu Balqis memerintah kaumnya dengan penuh hikmah, adil dan bijaksana. Dalam kekuasaannya, Sabah meraih kegemilangan. Salah satu pencapaian yang diukir oleh Balqis adalah direnovasinya bendungan yang terkenal Sa-Marib. Banyak ulama menyebutkan bahwa bendungan Maghrib dibangun untuk menahan air di balik dua gunung besar. Dan ketika air naik, orang-orang mulai menanam kebun buah-buahan dan pohon buah-buahan serta berbagai jenis sayuran. Dikatakan bahwa pembangunan bendungan itu dimulai oleh Sabah bin Ya'rub, tapi ia meninggal sebelum menyelesaikannya. Jadi suku Himyar menyempurnakannya dan menjadikannya lebih luas. Orang-orang Sabah saat itu hidup dalam kebahagiaan dan kelimpahan. Dari Qatada dan para ulama lainnya yang berkata bahwa para wanita dari antara mereka, yaitu kaum Sabah itu, akan pergi meletakkan keranjang di kepalanya, dan itu akan diisi dengan buah-buahan segar dan matang. Dan mereka mengatakan bahwa udara yang mereka hirup bersih dan murni, sehingga tidak ada lalat atau kuman berbahaya yang ditemukan di tanah mereka. Seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, dalam surat Sabah ayat 15, di mana Allah telah berfirman, sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Tetapi mereka, bangsa Sabah, menyembah selain Allah dan memperlakukan karunia-Nya dengan sombong. Allah telah memudahkan perjalanan mereka, dan mereka biasa bepergian dengan aman di malam hari dan siang hari. Tetapi mereka meminta kepada Allah agar menjadikan perjalanannya mereka lebih lama dan lebih sulit. Oleh karena itu, mereka meminta agar yang baik diubah menjadi yang buruk, seperti Bani Israel yang meminta kepada Allah untuk mengubah mana dan daging burung dari langit menjadi rempah-rempah, mentimun, gandum atau bawang putih, kacang-kacangan dan bawang merah. Maka Allah mencabut berkah dari mereka, penduduk Sabah, dari berkat yang besar dan karunia yang menyeluruh di tanah mereka. Mereka telah dihancurkan dan mereka sendiri tersebar di seluruh dunia. Tetapi praktek penyembah berhala dan matahari tetap berlanjut oleh sebagian penduduk Sabah. Dalam Quran surat Sabah ayat 16 dan 17, Allah berfirman, tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar. Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, yaitu pohon asek dan sedikit pohon sidir. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Banyak ulama yang mengisahkan bahwa saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan banyak tikus-tikus ke dasar bendungan, dan tikus-tikus itu mulai merongrong dasar bendungan. Dan meskipun mereka berusaha mengusir tikus-tikus tersebut dengan mendatangkan banyak kucing-kucing untuk memakannya, tetapi usaha mereka telah sia-sia. Dasar bendungan itu menjadi sangat lemah, dan akhirnya bendungan tersebut jebol dan runtuh, dan air menenggelamkan semuanya.
pohon buah mereka yang indah, yang berbuah lebat dan subur, berubah menjadi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah. Pohon penduduk Sabah menjadi pohon yang buruk, dan kami ubah kedua kebun mereka menjadi kebun yang buahnya pahit dan buruk, dan buah tamariska dan sedikit pohon bidara. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan memberikan azab yang pedih kepada orang-orang yang kafir kepadanya, mendustakan rasul-rasulnya, tidak mentaati perintah-perintahnya, dan melanggar batasan-batasannya. Allah telah berfirman, maka kami jadikan mereka buah mulut dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. Quran Surat Saba ayat 19. Setelah kebun, harta, dan tanah mereka dihancurkan, mereka harus pindah dari tempat itu. Oleh karena itu, kaum Sabah tersebar di berbagai wilayah. Sebagian dari mereka pindah ke Hijaz, dan sebagian lagi mereka pindah ke Makkah. Sebagian mereka juga pindah ke Madinah, dan merekalah yang pertama kali menempatinya. Kemudian mereka diikuti oleh 3 suku dari kaum Yahudi, Bani Kainunga, Bani Huraizah, dan Bani Adadir. Kaum Yahudi yang berkoalisi dengan kaum Aus dan Kahrat dan tinggal di sana hingga masa Nabi SAW. Sebagian dari mereka pindah ke Sam, Suriah, dan setelah itu mereka memeluk agama Kristen. Mereka adalah Hasan, Amilah, Bahra, Lukham, Jundam, Tanu, Taklat, dan lainnya. Dari Ibnu Ishaq yang berkata bahwa ia diberitahu oleh Abu Zaid Al-Ansari bahwa salah satu tokoh Sabah saat itu yang bernama Amr bin Amir Al-Lukhami melihat seekor tikus menggali di bawah bendungan Maghrib dan menyadari bahwa bendungan itu tidak akan bertahan lama lagi. Amr adalah seorang pendeta agama penduduk Sabah. Riwayat lain mengatakan bahwa istrinya adalah Tarifah binti Al-Khair Al-Himyariyah dan bahwa ia juga adalah seorang pendeta wanita. Dialah yang meramalkan kehancuran negara mereka, sebagaimana mereka telah melihat indikasi pada tikus, dan karenanya mereka pindah. Saat itu Amr bin Amir mencari cara untuk meninggalkan tempat itu dengan menipu kaumnya dan memerintahkan putra bungsunya untuk menampar wajahnya di hadapan umum. Putranya itu pun melakukan apa yang telah diperintahkan oleh ayahnya, dan Amr berkata di muka umum, "Aku tidak akan pernah tinggal di tempat di mana putra bungsuku menawar wajahku." Dan ia menawarkan untuk menjual semua hartanya. Dan para bangsawan Yaman lain saat itu memanfaatkan kesempatan itu atas kemarahan Amr dan membeli semua hartanya. Oleh karena itu, ia pindah bersama anak-anaknya dan keturunan mereka. Suku Ad berkata, "Kami tidak akan meninggalkan Amr bin Amir." Maka mereka pun juga menjual harta benda mereka dan menemaninya dalam pelariannya tanpa mengetahui niatnya tersembunyi oleh Amir. Akhirnya mereka berangkat dari negeri itu dan berpenjar di negeri-negeri lainnya. Kemudian Allah mengirimkan banjir ke bendungan itu, dan bendungan itu pun airnya runtuh dan jebol, dan Al-Quran yang mulia telah menjadi saksi atas kejadian itu. Namun tidak semua orang Sabah pindah dari Yaman setelah runtuhnya bendungan tersebut, tetapi mayoritas tetap tinggal di sana, dan hanya orang-orang bendungan Maghrib yang pergi dan menyebar di tanah itu. Dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa mayoritas orang Yaman tidak pindah dari Yaman. Hanya 4 suku yang keluar, tetapi 6 suku lainnya tetap tinggal. Mereka terus tinggal di sana dan mempertahankan kekuasaan mereka selama sekitar 70 tahun, sampai mereka dirampas pemerintahannya sendiri oleh tentara yang dikirim oleh Negus di bawah komando Abrahah dan Aryat. Kemudian itu diambil kembali oleh Sa'ib ibnu Diyazan al-Himyari sesaat setelah kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Allah SAW mengirim ke Yaman Ali bin Abu Talib dan Khalid ibnu Al-Walid, kemudian Abu Musa Al-Ansari dan Mu'ad bin Jabal untuk mengundang orang-orang Sabah untuk memeluk Islam. Tetapi Al-Aswad Al-Ansi merebut Yaman dan mengusir para deputi Rasulullah. Selama era Abu Bakar Siddiq, Al-Aswad Al-Ansi terbunuh dan kaum muslim berada di dalam kekuasaan di Yaman. Pada tahun keempat Hijriah 625 Masehi, gubernur Persia yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman saat itu telah memeluk Islam. Penduduk kota Tarim yang berpengaruh di wilayah selatan, di wilayah Hadramaut, memeluk Islam atas nama mereka sendiri pada tahun ke-10 Hijriah.
631 Masehi, Abu Bakar sendiri pernah berdoa kepada Allah agar para ulama dan air di Tarim bertambah, dan pada kenyataannya wilayah tersebut mulai menjadi pusat pengetahuan Islam dan mercusuar Islam.